Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya bicara seperti ini, saya tidak menyindir, tidak menghujat partai politik atau pemimpin atau siapapun. Saya ngomong dari hati aja, dan ini yang saya alami saat ini. Bukan hanya saya, tapi petani-petani di sekitar area tempat saya juga mengalami. Jadi musim corona seperti ini, seperti semua tahu, pemecatan massal dari perusahaan A 3.000 orang ini semua sampai beberapa teman-teman, beberapa kawan, bahkan di tempat-tempat kerja saya yang lama, Bami GM juga semua banyak yang dirumahkan. Intinya semua menyeluruh. Masalah ini bukan masalah personal aja, bukan masalah si A, si B, bukan masalah kerabat si A, si B, atau bukan masalah teman-teman saya di sekitar aja. Pasti siapapun, teman-teman kalian, sanak saudara kalian atau siapapun nggak bisa mudik dengan semua permasalahannya, pasti ada masalah. Dan di luar permasalahan mata pencarian, ada masalah yang lebih urgent, yaitu perut. Perut itu lapar. Ketika kita lapar, apapun menjadi gelap pikir. Ini kalau berbicara hal seperti ini, saya berdiskusi. Saya berdiskusi bukan sok pinter atau apa, berdiskusi beberapa teman semuanya, dan ini hampir sepanjang waktu. Ketika kita berbicara masalah perut seperti ini, kadang-kadang kita gelap mata, dan ini yang terjadi di tempat saya. Di tempat saya, kalau yang nyimak video-video sebelumnya, yang nyimak konten-konten video-video sebelumnya, ada beberapa usaha, ada beberapa ternak seperti bebek, entok, ayam kalkun, dan beberapa hewan-hewan lainnya, kelinci, ayam kampung, dan beberapa hewan-hewan lainnya. Itu bisa dikatakan ada berbagai macam lah. Kalau lele saya nggak bahas dulu. Lele tetap ada. Cuman lele aman dalam arti kata hewan yang di luar lele ini habis semua. Sisanya kalau berbicara habis seperti ini, apakah hewannya mati atau hewannya hilang, kan cuma dua pilihan. Kalau hewannya mati berarti ada bangkainya. Kalau hilang, ini yang bermasalah. Saya sampai penjagaan itu saya sampai perketat. Ini kita nggak nuduh, karena kalau saya membuat konten seperti ini, nanti yang denger atau yang baca, yang denger atau yang nonton, orang-orang di sekitar akan merasa tersinggung, apalagi orang-orang kampung. Dengan situasi sensitif seperti ini akan tersinggung kalau kita bilang hewan kita dicuri. Pencurinya nggak mungkin orang luar, karena orang luar mau masuk sini aja serem. Di gang masuk itu udah ada kuburan, sampingnya tol semua. Jadi pencurinya pasti kalau ini pencurian gitu, pencurinya pasti orang-orang sekitar sini. Tapi kalau kita berbicara seperti itu, nanti dianggap nuduh orang kampung sini. Makanya saya bilang ini saya bicara dari hati aja. Hari ini saya katakan budidaya di tempat saya stop total, saya stop. Jadi yang ada saat ini saya bertahan dulu sampai musim corona selesai. Tingkat kriminalitas di Jakarta sangat tinggi. Kalau saya kehilangan hewan ternak seperti ini, perkebunan sekitar, sampai itu ada beberapa petani-petani, kita ngumpul beberapa petani-petani itu timun suri pun sampai dibabat habis pakai karung, disinyalir pelakunya menggunakan karung, itu sampai nangis. Padahal mereka itu mengharapkan timun suri itu untuk dijual di bulan puasa untuk menjadi pemasukan mereka. Ketika hasilnya bukan pencuri lah, ini rampok lah. Kalau mencuri kan mencuri 1-2, tapi kalau rampok kadang-kadang dibilang terang-terangan juga. Intinya hewan ternak saya habis, ladang-ladang di sekitar, buah-buahan di sekitar, pohon-pohon di sekitar juga habis, petani-petani lain juga habis. Kalau yang masuk ke tempat saya itu kan gang depannya ada SMP ya, SMP 105. Di seberangnya itu ada pecel lele ya. Di belakang pecel lele itu ada ternak kambing. Ternak kambing dirampok habis pakai mobil. Si induk-indukannya disembelih, anak-anaknya dibawa, semuanya kotorannya dibuang di situ. Itu bisa nggak ketahuan. Jadi ini saya yang berbicara, bukan atas nama orang-orang lain. Saya yang berbicara. Jadi kalau ada yang tersinggung, biar saya aja yang tanggung jawab. Jadi kalau ada warga sekitar yang tersinggung, saya tanggung jawab. Bebek di saya ini ratusan, sudah mulai besar. Ratusan itu bukan arti kata 100-200 ekor. Ratusan ini udah banyak banget lah. Udah hitungannya itu saya hibrida 400, packing 200.
Jadi udah termasuk banyak lah, udah ratusan. Tapi yang tersisa saat ini, kalau saya bilang ludes, sedih dengarnya. Tapi itulah kenyataannya, Jadi setelah berdiskusi banyak dengan beberapa kawan sekitar juga semua, udah kita stop aja dulu. Karena pencuri lebih pintar daripada si penjaga. Penjaga hari ini berjaga, siang malam berjaga. Ketika hujan mereka terlelap, subuh menjelang subuh habis. Berapa kali kepergok, ada orang asing berdatangan ke kolam itu bukan satu bukan dua. Saya sumpah demi Allah gitu. Orang-orang asing itu yang pura-pura minta ini, pura-pura numpang kencing, pura-pura ke toilet. Orang-orang asing yang kita sama sekali nggak tahu. Dan itu kejadiannya kalau nggak ada saya, itu penjaga ya, ke anak-anak yang jaga itu, ke karyawan-karyawan itu yang mereka sering berdatangan. Mungkin mereka memantau di situ. Padahal saya sudah kasih peringatan CCTV dari karena zaman sekarang corona, jadi semuanya pakai masker. Itu yang membuat kita sulit saling mengenali juga. Apalagi orangnya mungkin yang belum kenal atau gimana. Intinya tempat saya ini sudah nggak aman. Budidaya saya stop. Kemungkinan mau aktif lagi setelah masa corona. Inti dari video ini adalah saya mungkin akan terus update budidaya, tapi mungkin di luar tempat saya sendiri. Subscribe gratis, tidak mengurangi apa-apa. Hanya klik subscribe, lalu klik lonceng. Tidak mengurangi apa-apa, gratis. Ingat itu, gratis. Saling berbagi agar channel ini terus terbangun. Atau mungkin kayak kemarin saya berkunjung ke peternak kambing tempat lain. Nah, setelah berbicara semua ini efek dari corona, efek dari lapar, efek dari kehilangan mata pencarian, efek dari nggak ada kerja. Kalau berbicara seperti ini, saya pun kadang-kadang coba saya berpikir ke diri saya sendiri. Kalau hari ini saya punya anak istri, punya keluarga, punya adik, punya ibu, dan semua mereka kelaparan di rumah. Saya nih sebagai anak laki, mereka semua kelaparan, saya anak laki. Saya harus melakukan apa? Terpaksa saya mencuri. Saya lihat di ladang sebelah ada ini, ada itu, ada ini, ada bahan yang bisa dicuri. Ada bebek. Mungkin kalau semua bilang ya, ini pas pelakunya dikarungin. Ini sulitnya melihara bebek. Bebek itu hilang 10, hilang 20, kalau bebek ratusan itu nggak ketahuan. Dan ini pasti kejadiannya bukan cuma satu malam. Ini udah bermalam-malam, kontinuitas tinggi seperti ini. Begitu saya pasang CCTV, saya kasih peringatan, cuman sudut kameranya ya yang nggak ini. Malam juga burem, namanya CCTV murahan. Akhirnya semua habis. Yang aman cuma lele. Karena lele itu nggak bisa dirampok. Maksudnya orang mau ngerampok juga bingung, harus masuk ke kolam, harus nguras air. Kalau yang bilang ikan lele dirampok itu bohong. Ikan lele itu susah ngerampoknya, ngambilnya susah, diserok-serok begitu aja paling iya dapat, cuman nggak signifikan lah. Maksudnya nggak parah-parah banget. Nah, inti dari video ini pemirsa, efek corona seperti ini, seperti tadi saya bilang, kalau hal ini terjadi sama diri kita pun, kita nggak ada mata pencarian, orang-orang di sekitar kita kelaparan, mungkin kita akan melakukan hal yang sama. Tapi kalau kita mengiyakan, oh iya memang maksudnya kita bilang, oh wajarlah dia mencuri karena dia buat makan. Ini kalau benar, tapi kalau yang pencurinya ternyata maaf nih, perkumpulan orang atau preman-preman yang cuma buat mabuk, bukan buat keluarga, ini kan kriminal. Tetap saja mau apapun alasannya, mau buat keluarga atau mau apa, tetap ini kriminal. Dan kriminal ini bukan terjadi cuma sama saya doang. Kayak tadi saya bilang, perkebunan di sekitar kolam saya juga, peternak-peternak kambing di tempat saya juga, pencurian tuh udah sangat dahsyat. Sampai ada Kokompong itu rumahnya di depan seberang saya, sampai nangis dia. 10 dia melihara entok 10 yang harapannya bisa buat jual sekarang. Sudah biasalah entok kalau sudah menjelang lebaran begini, yang dolongan itu yang gede itu, bandotan yang gede itu harganya bisa sampai 2,5, sampai 10 ekor hilang, belasan ekor hilang. Itu dia sampai sedih, mau lebaran pakai apa lagi sekarang. Padahal itu tempatnya terpencil, terpelosok ke dalam loh. Itu malingnya bisa tahu semuanya. Nah ini ya seperti inilah keadaannya. Makanya saya mungkin stop dulu untuk budidaya.
jika tempatnya belum aman. Menunggu masa corona selesai lah, menunggu masa corona selesai, cari modal lagi, usaha lagi. Kalau sekarang stop dulu, karena kalau dibilang mendingan mati ada bangkainya, atau sakit kita bisa potong sebelum ini, masih mending seperti itu, kita bisa nikmatin. Kalau seperti ini jerih payah kita dari mulai bibit kita gedein, kita beli pakan, kita siang malam kita rawat, kita jagain semua, tapi hasilnya orang lain yang menikmati. Ini benar-benar sakit, benar-benar sakit pemirsa. Saya nggak bisa ngutarain kesedihan saat ini, sakitnya saat ini, karena saya yakin ketika hal corona ini terjadi di tempat-tempat kalian lain pun mungkin sama, pencurian meningkat, kriminal meningkat, rampok meningkat, sampai kalau yang ada di Jakarta sekarang pasti ngawasin minimart itu, Indomart, Alfamart, dan beberapa minimart lain atau toko-toko lain, jam 7:30 itu udah mulai tutup semua, udah mulai tutup rata semua. 7:30 malam, masih sore kan, abis Isya udah orang pada mau mulai tarawih, dia udah pada tutup semua, makanya menghindari rampok atau apa mungkin. Soalnya saya tanya waktu itu tukang susu di depan, "Bang, ini kenapa tutup?" "Iya, rampok banyak sini sekarang, kalau udah malam sepi katanya sekarang semua." Ya gitu aja pemirsa, ini curhat lah, edisi curhat lah. Kalau yang saya sampaikan ini tidak berkenan di siapapun, jangan nyalain siapapun saya ini. Walaupun omongan ini saya rangkum dari beberapa teman-teman sekitar yang merasa kehilangan juga, merasa dirampok juga. Kebanyakan yang dirampok itu hewan ternak yang bisa dikonsumsi, konsumsi potong atau semua. Kalau ya intinya kalau nggak berkenan gitu aja, saya minta maaf. Usikum nafsi bitaqwa Allah, dan saya berwasiat kepada kalian semua, juga kepada diri saya sendiri, agar selalu bertakwa di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kamu merasa mendapatkan ilmu atau pengetahuan baru, boleh dong beri jempol agar memotivasi saya untuk terus berbagi. Dan apabila kamu merasa teman, sahabat, atau kerabat kamu juga patut tahu hal ini, boleh dong bantu share ke mereka. Dan aktifkan loncengnya supaya kamu menjadi yang pertama tahu apabila saya mengupload video terbaru di channel ini.